Assalamualaikum, apa kabarnya sahabat PHR? Pernah dengar ilmu rawa rontek nggak? Ilmu rawa rontek adalah salah satu aliran ilmu hitam banyak dimiliki jawara saat itu. Ajian ini digunakan konon untuk memperoleh hidup kekal. Siapa saja yang belajar ilmu rawa rontek dan bisa mempelajarinya dengan sempurna, maka ia tidak bisa dikalahkan. Langsung saja kita simak kisahnya. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya mau menceritakan kisah yang sempat geger di desa saya, yang terjadi tepatnya tahun 1989, 1 tahun sebelum kelahiran saya. Sisi gelap dari kampung saya terkuak saat ada insiden yang terjadi pada teman saya. Waktu itu hari Minggu, teman saya yang dari kota pulang agak kemalaman, lalu nyempetin foto di jalan tikungan. Maksudnya buat kenang-kenangan, yang memang pemandangannya indah pada malam itu. Tetapi dalam foto tersebut, kedapatan sebuah kepala yang sedang menggigit tangan teman saya, yang sakitnya terasa langsung saat itu juga. Tapi temanku berpikir mungkin binatang ataupun lebah. Namun pada saat pulang, temanku begitu terkejut melihat kepala dalam foto tersebut dan bekas gigitan di tangannya. Aku yang penasaran bertanya dan memaksa ibuku. Ibuku yang kekeh bilang, "Pak Mali, jangan pernah berhenti di sana lagi." Semakin membuat rasa penasaranku menggebu-gebu. Apalagi disebut Pak Mali. Ada apakah gerangan? Aku terus memaksa hingga ibuku menyerah. Dengan ragu ibuku mulai bercerita. Diawali dengan napas yang berat, seakan hal itu rahasia sekali. Ingatan yang gak ingin dibahas lagi. Jadi, desa kelahiran saya itu desa terpencil, salah satu yang berada di Kabupaten Bandung. Gambaran desa saya sangat asri, hijau dan sejuk, bahkan airnya seperti air es. Desa saya terpisah, terpencil dikelilingi gunung-gunung dan sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Meski desa itu terpencil, namun desa saya sangat luas. Apalagi pada tahun 1989, jalanan belum diaspal, hanya bebatuan besar yang berserakan dan tanah merah yang licin. Kendaraan pun masih sangat jarang sekali, seakan membuat penduduk desa ini semakin terisolasi. Kisah ini dimulai saat pemuda-pemudi dari desa ini pada merantau ke kota. Ada yang sekolah ataupun bekerja. Ketika pulang ke kampung, mereka menjadi pangling, baik penampilan ataupun pergaulan. Termasuk ibu saya pada saat itu, yang menjadi primadona rebutan pemuda-pemuda di desa ini. Tetapi ibu saya hanya menanggapi yang sefrekuensi saja dengannya. Mungkin sudah berubah tipenya. Dari sekian banyak yang mendekatinya, ada seorang pemuda yang bernama Jatnika, yang selalu santun menyapa ibu saya, bahkan selalu cari perhatian. Namun ibu saya nggak pernah menggubrisnya karena memang sudah dekat dengan ayah saya. Ibu saya peka sepertinya. Laki-laki itu memiliki hati. Memang wajahnya lumayan, hitam manis dan perawakannya tinggi. Juga sama baru pulang dari kota. Tapi ibuku tetap nggak tertarik. Tanpa ibuku tahu ada rumor miring yang beredar tentang Jatnika. Gak mau keduluan yang lain, ayah saya langsung melamar ibu saya dan menikah di tahun itu juga.
Setelah beberapa bulan ibuku hamil, mengandung saya yang baru 3 bulan. Tengah malam, warga beramai-ramai di luar entah sedang menggiring apa. "Jangan keluar, diam aja di dalam," teriak kakek kepada ibuku. Ibuku yang gak ngerti dan penasaran lantas bertanya pada nenek, "Mak, ada apa? Kenapa?" Nenek terus diam. Namun karena terus didesak, akhirnya nenek bersuara, "Neng, tahu Jatnika? Anak Pak Dudung." Ibuku mengangguk serius tanda menyimak. "Dia sudah 1 tahun merantau di kota. Tapi katanya dia belajar ilmu hitam rawa rontek. Agar ilmunya sempurna, dia harus menyetubuhi 100 wanita yang masih gadis." Ibuku terperanjat mendengar penuturan nenek. Mengingat Jatnika juga pernah mendekatinya, tapi gak mempan. "Banyak gadis dari desa lain yang sudah jadi korbannya," lanjut nenek. "Tadi siang, banyak orang tua dari gadis-gadis yang menjadi korban itu untuk meminta pertanggungjawaban. Untungnya ia baru pulang beberapa hari ke desa ini, sehingga nggak ada lagi korban, Neng." "Terus tadi yang ribut-ribut itu apa, Mak?" tanya ibuku lagi mendesak. Setelah tahu kelakuan Jatnika, warga cemas. Warga yang murka datang berduyun-duyun ingin menyiksa dan membunuhnya. Karena Jatnika sangat meresahkan. Ibuku yang mendengar itu hanya terdiam, sulit mempercayai apa yang diceritakan nenekku. Setelah warga beramai-ramai mencari Jatnika, akhirnya dia ketemu di hutan. Dia pun terkepung. Pak Maman yang udah kepalang nafsu atas kelakuan Jatnika langsung berlalu mendekati dia. Tanpa persiapan Jatnika, Pak Maman langsung menyabet lehernya dengan parang. Sialnya, Jatnika gak terluka sama sekali. Pak Maman yang melihat itu melongok makin nafsu. Dicoba sekali lagi, gak mempan. Beneran dia kebal. Semua warga yang melihat itu terbelalak, saling pandang dan nyalinya ciut. "Ilmu dia belum sempurna, cari kelemahan dia," kata ketua desa. Warga yang mendengar itu semangat lagi mengepung Jatnika dan menghajarnya dengan senjata tajam. Jatnika melawan dengan tangan kosong. Warga gak berhenti menghajarnya hingga Jatnika terpeleset. Para warga merasa memiliki kesempatan untuk memegang badannya. Pak Umar yang gedek karena dia udah menjadi penjahat kelamin langsung menyabet alat vitalnya Jatnika. Seketika Jatnika berteriak. Itulah di sana kelemahannya ternyata. Warga gak kasih ampun, langsung saja memenggal kepalanya sampai buntung darahnya berceceran di mana-mana. Sesangar-sangarnya mereka, tetap saja warga polos yang berasal dari pedesaan. Mereka merasa bersalah, telah melenyapkan nyawa orang lain. Sesaat mereka berdiskusi bagaimana mereka menghadapi keluarganya Jatnika, bagaimana perasaan orang tuanya. Mereka panik dan bingung. Tapi inilah memang harga yang pantas dibayar Jatnika. Sejurus kemudian, kepala dan alat vital yang sudah terpisah menyatu kembali dengan aliran darah yang masih segar. Warga terkejut melihat pemandangan itu beringsut mundur. Seakan mereka tidak percaya dengan penglihatannya. Bengong dengan sejuta tanya. Jatnika yang sudah murka langsung lari ke dalam hutan tanpa perlawanan. Warga pasrah gak mengejar ataupun menyerangnya lagi.
Warga merasa percuma selain mencari dulu solusi. Para sesepuh di desa ini berkumpul, mendiskusikan tentang Jatnika yang meresahkan. Hasil dari diskusi itu, mereka mendapatkan petunjuk bahwa bagian tubuh Jatnika harus dipotong-potong menjadi 7 bagian. Maaf, termasuk alat vitalnya. Karena itu kelemahannya. Dan dikuburkan di tempat yang berbeda-beda dan jauh-jauh, yaitu satu potongan tubuh dikubur di satu gunung. Malam mencekam itu pun datang, malam Jumat Kliwon. Dengan pancingan sesepuh desa, akhirnya Jatnika berani muncul. Mereka berduel ilmu lawan ilmu. Pertarungan yang sengit hingga di akhir sesepuh hampir kalah. Namun warga sigap menggempur Jatnika hingga terjadi kejar mengejar. Jatnika kabur ke pemukiman. Semua wanita di desa itu tidak ada yang di luar. Semuanya di dalam mengunci pintu. Keadaan sangat menegangkan dan riuh. Para bapak-bapak berteriak mengepung Jatnika. Sampai warga berhasil menangkapnya, memegangnya sambil menebas alat vitalnya, dibarengi sesepuh membacakan doa-doa. Mereka memotong-motong tubuh Jatnika seperti yang diinstruksikan sesepuh, lalu membungkusnya dengan kain hitam yang bersimbah darah. Darah segar berceceran di jalanan. Dan di detik itu juga bagian tubuh Jatnika dikuburkan secara terpisah-pisah. Berhasil tubuh Jatnika tidak menyatu kembali. Namun siangnya polisi berlalu lalang di desa kami menyelidiki kasus ini. Memang kasus ini sangat rumit. Kalau ada yang harus dipenjara, maka seluruh warga kampung harus masuk semua. Jika ini tidak dilakukan, maka akan ada banyak gadis yang menjadi korban. Akhirnya polisi menyerah dan menutup kasus ini. Di jalanan darah segar masih berceceran. Setelah malam itu, beberapa bulan kemudian, malam mendadak mencekam. Gak ada yang berani keluar. Takut Jatnika menuntut balas. Memang banyak yang janggal setelah itu, seperti banyak rumah warga yang mendapat ketukan pintu tiap malam, dan banyak teror lainnya. Setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya kisah ini terkubur dengan sendirinya, dan gak ada yang berani menyebut namanya. Memang, katanya di beberapa lokasi daerah, kuburan organ Jatnika suka ada penampakannya. Kadang ada tangan yang buntung atau kepala dan sebagainya dengan tubuh yang gak lengkap. Lalu bagaimana dengan orang tua Jatnika? Sebelum warga membunuhnya, keluarga Jatnika sudah bilang pasrah gak bisa berbuat apa-apa. Tapi meskipun begitu, namanya orang tua tentu merasakan kesedihan yang begitu dalam. Keluarga Jatnika mengisolasikan diri beberapa minggu, marah kepada warga. Hingga lambat laun mereka bisa menerima takdir anaknya. Aku yang mendengar itu cuma bengong. Sungguh akhir yang tragis.